Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku ingin berbagi kisah tentang kehidupan rumah tangga yang terlihat biasa saja, tapi menyimpan cerita yang cukup rumit untuk dijelaskan. Namaku Arman, seorang konsultan proyek yang hampir tak pernah benar-benar punya waktu di rumah. Istriku, Dina, juga sama sibuknya. Ia seorang manajer di sebuah perusahaan retail besar. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di pinggiran kota Bandung, bersama seorang anak yang sudah mulai masuk usia remaja. Karena kesibukan itu, kami sepakat untuk mencari asisten rumah tangga. Setelah melalui beberapa pertimbangan dan wawancara, akhirnya Dina memutuskan menerima seorang gadis bernama Rara. Hari pertama Rara bekerja, Dina menjelaskan semua tugas dengan rinci. Rara terlihat cekatan, sopan, dan cepat memahami instruksi. Jujur saja, aku pun merasa cukup beruntung karena rumah jadi lebih terurus tanpa harus banyak mengatur. Waktu berjalan. Sudah lebih dari sebulan Rara bekerja di rumah kami. Semuanya berjalan normal, sampai suatu hari yang tak terduga. Hari itu aku izin tidak masuk kerja, karena badan terasa kurang enak. Mungkin hanya flu ringan. Aku memilih beristirahat di kamar, membaca buku sambil berbaring. Sekitar siang hari, pintu kamar terbuka perlahan. Rara masuk tanpa mengetuk. Mungkin mengira aku sedang tidak di rumah. Saat melihatku, ia langsung terkejut. "Maaf Pak, saya kira Bapak sudah berangkat kerja," katanya sambil menunduk dan hendak keluar lagi. "Tidak apa-apa, lanjut saja," jawabku santai. Ia pun mulai membersihkan kamar seperti biasa. Namun entah kenapa, hari itu aku jadi lebih memperhatikan gerak-geriknya. Mungkin karena kondisi badan yang lemah membuat pikiranku jadi melayang kemana-mana. Beberapa saat kemudian, ia berhenti sejenak. "Bapak lagi kurang enak badan ya?" tanyanya pelan. "Iya, cuma pegal-pegal sedikit. Mungkin masuk angin," jawabku. Rara mengangguk, lalu kembali bekerja. Tapi tak lama, ia berkata lagi, kali ini dengan nada lebih yakin. "Kalau Bapak mau, saya bisa bantu pijat sedikit." Aku menoleh, agak terkejut. "Kamu bisa pijat?" "Iya Pak, dulu sempat belajar sedikit," jawabnya singkat. Aku ragu sejenak. Biasanya aku punya tukang pijat langganan, tapi hari itu memang tidak tersedia. Di sisi lain, tawaran itu terdengar menarik. "Ya sudah, nanti saja setelah pekerjaanmu selesai," kataku akhirnya. Beberapa waktu kemudian, Rara kembali ke kamarku. "Sekarang bisa Pak?" tanyanya. Aku melihat jam. Rumah sedang sepi. Dina masih di kantor. Anakku belum pulang sekolah. Ada sedikit keraguan dalam hati, tapi entah kenapa rasa penasaran lebih besar. Aku mengangguk. Rara mulai memijat dari punggungku. Gerakannya lembut tapi terasa tepat di titik-titik yang pegal. Aku harus mengakui, dia memang tahu apa yang ia lakukan. "Belajar dari mana?" tanyaku. "Dulu sempat kerja di tempat pijat, Pak. Sebentar saja," jawabnya pelan. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam jawabannya yang membuat suasana jadi berbeda. Ia melanjutkan pijatannya, sementara aku mulai merasa rileks, terlalu rileks bahkan. Suasana kamar menjadi hening, hanya terdengar suara napas dan gesekan lembut tangan di punggungku. Pikiranku mulai melayang. Ada batas yang seharusnya dijaga, aku sadar itu. Tapi di sisi lain, kenyamanan yang kurasakan perlahan mengaburkan garis tersebut. Saat itu aku belum tahu bahwa momen sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan mungkin seharusnya aku berhenti di sana. Hari itu seharusnya berakhir sebagai hari biasa. Sekadar istirahat, sekadar pijat ringan untuk mengusir pegal. Namun entah mengapa, setelah Rara keluar dari kamar, pikiranku justru tidak ikut tenang. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba memahami apa yang barusan terjadi. Tidak ada yang salah sebenarnya, hanya pijat.
hanya bantuan kecil dari seseorang yang bekerja di rumahku. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin karena caranya berbicara yang lembut, atau bagaimana ia menjaga sikap, tetap sopan tapi terasa dekat. Atau mungkin ini hanya pikiranku saja yang terlalu jauh melangkah. Sore itu, saat Dina pulang, aku sudah kembali seperti biasa. Kami makan malam bersama, membicarakan hal-hal ringan. Rara terlihat seperti biasanya, tenang, bekerja tanpa banyak bicara. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi siang tadi. Namun, aku tahu, dalam diam, aku menunggu sesuatu. Seminggu berlalu. Hari-hariku kembali sibuk. Pekerjaan menumpuk, rapat demi rapat. Tapi di sela-sela itu, pikiranku sesekali kembali ke momen siang itu. Aneh, bagaimana satu kejadian kecil bisa terus teringat. Hingga akhirnya, di suatu siang, aku memutuskan untuk pulang lebih cepat. Aku menelpon rumah. "Assalamualaikum." Suara Rara terdengar dari seberang. "Waalaikumsalam. Di rumah ada siapa?" tanyaku. "Cuma saya, Pak. Ibu belum pulang. Adik juga masih sekolah." Aku terdiam sejenak. "Kerjaan sudah selesai?" "Sudah, Pak. Tinggal setrika nanti sore." Ada jeda kecil. Aku menarik napas. "Kalau begitu, bisa bantu pijat lagi? Badan saya agak pegal." Jawabannya tidak langsung datang. "Bisa, Pak," katanya akhirnya, pelan. Aku menutup telepon dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Antara biasa saja dan tidak. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu sebentar sebelum akhirnya masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, Rara mengetuk pintu. "Masuk," kataku. Ia masuk dengan langkah pelan. Penampilannya sederhana seperti biasa. Tapi entah kenapa, hari itu terasa berbeda di mataku. "Mulai sekarang, Pak?" tanyanya. Aku mengangguk. Seperti sebelumnya, ia memulai dari kaki, lalu perlahan naik ke punggung. Sentuhannya masih sama, tenang, terarah, membuat tubuh perlahan rileks. Kami tidak banyak bicara di awal. Hanya sesekali ia bertanya apakah tekanannya terlalu kuat atau tidak. Namun semakin lama, suasana kembali berubah menjadi hening yang terasa penuh. Aku mencoba membuka percakapan. "Kamu betah kerja di sini?" "Iya, Pak. Saya senang. Bapak, Ibu, semuanya baik," jawabnya singkat. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihat ekspresiku. "Lebih enak dibanding kerja dulu?" Ia sempat berhenti sejenak, lalu melanjutkan pijatannya. "Lebih tenang, Pak," jawabnya. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuatku mengerti. Saat ia memintaku berbalik, aku sempat ragu, tapi akhirnya aku menurut. Sekilas, aku melihat ia menghindari tatapan langsung, namun tangannya tetap bekerja dengan tenang, seolah sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Disinilah aku mulai sadar, yang berubah bukan hanya suasana. Aku juga berubah. Ada momen ketika jarak terasa terlalu dekat. Ketika aku hampir kehilangan kendali atas pikiranku sendiri. Tapi setiap kali itu terjadi, Rara seperti tahu batasnya. Ia tidak menegur, tidak juga bereaksi berlebihan. Hanya mengalihkan dengan cara yang halus. Sikapnya justru membuatku semakin tidak nyaman dengan diriku sendiri. Aku adalah majikan. Ia bekerja di rumahku. Seharusnya jelas batasnya. Dan dia justru terlihat lebih mampu menjaganya dibanding aku. Setelah hampir 2 jam, ia menyelesaikan pijatannya. "Sudah, Pak," katanya. Aku duduk perlahan, mencoba kembali ke keadaan normal. "Ada yang kurang?" tanyanya. Mungkin karena melihatku diam. Aku tersenyum tipis. "Tidak,
Sudah cukup. Ia mengangguk, lalu bersiap keluar. Sebelum pergi, ia sempat berhenti di pintu. Kalau Bapak capek lagi, bilang saja, ucapnya. Aku hanya mengangguk. Pintu tertutup, dan aku kembali sendiri. Namun kali ini, aku tahu, batas yang dulu terasa jelas, sekarang mulai kabur. Dan yang paling berbahaya, aku tidak yakin ingin segera menarik garis itu kembali. Hari-hari setelah itu terasa berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Dina tetap sibuk dengan pekerjaannya, anakku dengan sekolahnya, dan Rara dengan rutinitas di rumah. Namun bagiku, semuanya sudah berubah. Kini, setiap pulang kerja, ada satu hal yang diam-diam kutunggu. Bukan sekadar rumah yang rapi, bukan sekadar makanan hangat, tapi kehadiran seseorang yang tanpa banyak kata mampu mengusik ketenangan pikiranku. Rara. Awalnya kami masih menjaga jarak. Setiap interaksi terasa wajar, seperti antara majikan dan asisten rumah tangga pada umumnya. Tapi ada momen-momen kecil yang sulit dijelaskan. Tatapan singkat, senyum yang tertahan, atau jeda hening yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Sampai suatu hari, kesempatan itu datang lagi. Rumah kembali sepi. Dina harus lembur. Anakku menginap di rumah temannya. Aku pulang dengan perasaan yang sudah berbeda dari biasanya. Saat membuka pintu, Rara menyambut seperti biasa. "Bapak sudah pulang?" Aku mengangguk, mencoba terdengar santai. "Iya, kamu sendiri di rumah?" "Iya, Pak." Hening sejenak. Pertanyaan itu sebenarnya tak perlu ditanyakan. Aku sudah tahu jawabannya. Tapi tetap saja, aku mencarinya, seolah ingin memastikan sesuatu. Tak butuh waktu lama hingga kami kembali berada di kamar. Situasinya hampir sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, suasananya terasa lebih sadar. Bukan kebetulan. Bukan lagi sekadar bantuan. Rara berdiri di samping ranjang, menunggu. "Mau dipijat lagi, Pak?" tanyanya pelan. Aku menatapnya sejenak. Ada sesuatu di matanya. Bukan penolakan, tapi juga bukan ajakan. Lebih seperti keraguan yang ditahan. Aku mengangguk. Seperti sebelumnya, ia mulai memijat dengan tenang. Tapi kali ini, pikiranku tidak lagi berusaha menghindar. Justru sebaliknya, aku membiarkan semuanya mengalir. Percakapan kami sedikit, bahkan cenderung diam. Namun justru dalam diam itu, jarak di antara kami perlahan memudar. Ada saat ketika aku hampir berbicara, mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak perlu diucapkan, tapi kata-kata itu tertahan. Sebaliknya, tindakan kecil justru mulai menggantikannya. Rara sempat berhenti sejenak. "Pak," ucapnya lirih. Aku menoleh. Ia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. "Tidak apa-apa," katanya akhirnya, lalu melanjutkan pijatannya. Di titik itu, aku sadar, ini bukan lagi tentang pijat. Ini tentang pilihan. Tentang batas yang dulu jelas, kini semakin kabur. Dan yang lebih jujur lagi, tentang keinginan yang perlahan mengambil alih logika. Aku seharusnya menghentikan ini. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai seseorang yang tahu mana yang benar. Tapi manusia seringkali tidak berhenti di titik yang seharusnya. Dan malam itu, aku tidak berhenti. Semua terjadi begitu cepat, tapi terasa lama. Tak ada kata-kata besar, tak ada janji. Hanya momen yang mengalir, membawa kami melewati garis yang seharusnya tidak disentuh. Dan ketika semuanya berakhir, kami kembali diam. Rara duduk di tepi ranjang, menunduk. Aku berdiri,
mencoba menenangkan diri. Beberapa detik atau mungkin menit berlalu tanpa suara. "Aku minta maaf, Pak," ucapnya pelan. Aku menoleh. Ia tidak menangis, tapi jelas terlihat menahan sesuatu. "Ini salah saya juga," lanjutnya. Aku menarik napas panjang. "Bukan cuma kamu," jawabku singkat. "Kami sama-sama tahu, ini bukan kesalahan satu pihak. Ini adalah keputusan, meski tidak pernah benar-benar diucapkan." Setelah itu, semuanya berubah. Kami tetap menjalani hari seperti biasa di depan Dina. Tapi di balik itu, ada rahasia yang kami simpan rapat. Rara menjadi lebih pendiam saat ada orang lain. Tapi saat hanya kami berdua, sikapnya berubah menjadi lebih dekat, meski tetap hati-hati. Kadang ia mengingatkan, "Pak, jangan sering-sering, nanti ketahuan." Aku hanya mengangguk, meski dalam hati tahu itu bukan hal yang mudah dihentikan. Hari demi hari berlalu. Aku mulai menyadari sesuatu. Bukan hanya tentang apa yang terjadi di antara kami, tapi tentang konsekuensinya. Setiap rahasia selalu punya bayangan. Dan semakin lama disimpan, semakin berat rasanya. Cerita ini bukan untuk dibanggakan, bukan juga untuk ditiru. Kadang manusia tidak jatuh karena tidak tahu mana yang benar, tapi karena memilih untuk mengabaikannya. Dan saat itu terjadi, penyesalan biasanya datang belakangan. Semoga kita semua bisa belajar dari cerita ini. Menjaga batas sebelum batas itu benar-benar hilang.